Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang mayapada, bak nirwana para dewa. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Ada apa, Raka? Kenapa kau lepaskan pelukanku? Tidak, Kameswara. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi takut. Petir itu cukup keras sekali terdengarnya. Apakah karena petir itu kau lepaskan pelukanku? Iya, entahlah. Kenapa tiba-tiba aku merasa berdosa melakukan hal itu. Kita hanya berpelukan saja, Pinaka. Dan aku yakin petir tadi adalah saksi dari keinginanku untuk memberi istrimu. Tapi bagaimana seandainya suara petir tadi adalah kemurkaan dari sang dewata? Apakah kau tidak takut menghadapinya? Kemurkaan yang bagaimana? Apakah salah jika kita sama-sama suka, kemudian berniat menikah? Aku takut, Kameswara. Tak ada yang perlu kita takutkan, Pinaka. Maukah kau menjadi istriku? Aku... Baiklah, Kameswara. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Dalam seri yang ke-53 ini, dengan para pemain, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Ferry Fadli sebagai Kameswara, dan pembawa cerita, Asdi Suhastra. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kameswara tersentak kaget setelah dia sadar bahwa tangannya telah menggenggam jemari Pinaka Swasti Ratu.
Beberapa saat keduanya terdiam. Masing-masing dalam benaknya terlintas pikiran lain yang justru membuat mereka menjadi kikuk. Malam belum seberapa jauh, suasana tidak begitu gelap karena ada sepotong rembulan mengintip di atas sana, dan juga cahaya perapian yang sedikit membuat hangat tubuh keduanya. Aku hanya memikirkan bagaimana hari esok. Sementara untuk tujuan hidupku sendiri, aku tidak pernah membayangkannya. Pinaka, sepertinya pertanyaanmu itu lebih kau tujukan pada dirimu sendiri. Secara jujur aku katakan iya. Setelah kematian ayahku, entah kenapa tiba-tiba saja terlintas dalam benakku. Apa sebenarnya tujuan hidupku? Aku seperti tidak mempunyai api lagi di dalam dadaku. Sulit aku membayangkan apa yang harus kulakukan untuk masa depanku. Sekalipun sekarang masih ada sedikit bara api yang berkobar di dadaku, itu tidak lain adalah bara api dendam. Kematian ayahku benar-benar sebuah kegelapan yang sangat panjang dalam hidupku. Hingga aku sendiri tidak tahu di mana ujungnya. Iya, aku sendiri tidak tahu harus berkata apa di hadapanmu. Kita sedikitnya hampir mempunyai persoalan yang sama. Tetapi menurutku, rasanya tidak baik kalau tiba-tiba kita menjadi putus asa dengan hidup ini. Perjalanan yang akan kita tempuh masih panjang, Pinaka. Dan setiap perjalanan hidup telah ditentukan oleh Sang Dewata. Kalau pada saat ini perjalanan hidup kita terasa pahit, itu memang sudah menjadi kehendaknya. Cobalah sedikitnya kau renungkan. Terlalu sulit rasanya untuk kurenungkan. Apalagi melihat kenyataan yang sedang kuhadapi. Aku sekarang benar-benar telah kehilangan. Kehilangan gairah hidup. Dan juga kehilangan dengan orang yang kucintai. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak kekal sifatnya, Pinaka. Jika kita telah kehilangan, apalagi kehilangan dengan orang yang kita cintai, kita tidak boleh terlalu larut dalam penderitaan. Kita semua bakal mati. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan ini segalanya telah diatur oleh Sang Dewata. Kau masih terlalu muda untuk putus asa. Apakah tidak terlintas dalam benakmu tentang seseorang yang bakal menggantikan ayahmu? Pikiranku belum terlalu jauh sampai ke sana, Kameswara. Penderitaanku saja belum tuntas dari batinku. Apalagi untuk berpikir tentang orang yang bakal menggantikan ayahku. Terlalu rendah rasanya. Aku begitu mencintai ayahku, Kameswara. Rasanya tidak terpikir kalau akan ada orang lain yang singgah di dalam hatiku. Cintaku pada ayahku adalah goresan pisau yang abadi dan terpahat selamanya di dalam hatiku. Aku tidak mampu melupakan ayahku, Kameswara. Wajah Pinaka Swasti Ratu nampak semakin sendu diterpa cahaya api perapian itu. Tatapan mata jauh menembus kegelapan malam. Setelah dia berkata demikian, perlahan dia menoleh ke arah Kameswara yang nampak masih menatapnya. Kau sendiri bagaimana dengan gadis keponakanmu itu? Cukup banyak yang telah kurenungkan, Pinaka. Aku memang mencintai Rahastri Kandi. Namun setelah kurenungkan lebih dalam lagi, rasanya perasaan cintaku yang tumbuh di dalam hatiku tidak akan menjadi kenyataan. Aku menerima kenyataan ini. Mungkin inilah yang dikehendaki oleh Sang Dewata. Lalu, apakah kau berpikir bahwa akan ada gadis lain yang menggantikan cintamu? Iya. Jika Sang Hyang Agung menghendaki, maka aku akan mempunyai pengganti dari Rahastri Kandi. Apakah itu bukan suatu pengkhianatan, Kameswara? Pengkhianatan? Iya. Kita jangan berpikir picik. Seperti yang aku katakan tadi,
Perjalanan hidup ditentukan oleh Yang Maha Agung. Jodoh, pati, dan rezeki sudah ditentukan oleh Sang Dewata. Jika aku mendapat pengganti dari Rahastri Kandi, mungkin gadis itulah jodohku. Dan kalau bukan jodohku, ya mungkin akan berpisah juga. Pinaka, sebaiknya kita mencari tempat berteduh. Siapa tahu di sekitar sini ada sebuah gua. Iya, ayo. Mudah-mudahan saja kita dapat menemukan gua sebelum hujan menjadi besar. Hea. Kami Suara, lebih baik kita mencari ke arah timur saja. Aku rasa di sekitar itu ada sebuah gua kecil. Ayo, hea. Keduanya pun kemudian menelusuri hutan itu. Sebentar kemudian keduanya telah menemukan sebuah gua yang cukup besar. Hujan mulai turun dengan derasnya. Kameswara kemudian membuat perapian kembali. Untung kita sudah menemukan gua. Kalau tidak, kita pasti kebasahan. Kelihatannya gua ini cukup luas. Iya, kenapa? Apakah kau berniat ingin melihatnya sampai ke dalam lorong sana? Tidak, tubuhku sudah terlalu lelah. Hujan di luar cukup deras sekali. Entah sampai berapa lama hujan ini akan berhenti. Apakah kita akan bermalam di gua ini, Kameswara? Kalau memang terpaksa, ya mau tidak mau kita bermalam di gua ini. Pinaka, mendekatlah ke perapian ini. Kulihat kau sangat kedinginan sekali. Tubuhmu menggigil. Iya, Kameswara. Ya, untunglah dalam perjalanan ini ada kau, Pinaka. Kalau tidak mungkin aku akan kesepian dan merintih dalam kesendirian. Iya, rupanya kita memang senasib. Aku pun merasa bersyukur dapat berkawan denganmu. Di dalam kesunyian dan kegalauan hatiku, masih ada orang lain yang mau menghiburku. Dan yang lebih mengharukan lagi, nasib kita sama, Kameswara. Ya, mungkin inilah yang dinamakan jodoh. Jodoh bukan arti di dalam percintaan, tetapi jodoh karena nasib kita yang sama-sama menderita. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari berlalu, baru kali ini Pinaka Swasti Ratu melepaskan tawanya. Ada sepercik kebahagiaan yang lahir dari tawanya. Bayangan suram yang sedang ia rasakan pun seakan-akan tenggelam di telan malam. Setelah beberapa saat keduanya tertawa, keduanya kemudian saling pandang. Dan tanpa disadari, telah tumbuh perasaan lain di dalam hati mereka. Aku senang melihat kau bisa tersenyum. Dengan begitu aku yakin kau dapat melawan kehancuran hati, Pinaka. Kau baik sekali padaku, Kameswara. Aku senang masih ada orang lain yang mau memperhatikanku. Ya, entah kenapa setelah aku dekat dengan kau, tiba-tiba saja hatiku merasa tenang. Kau seolah-olah mengisi lembaran hatiku yang telah sirna. Andai saja kau mau menjadi istriku, Pinaka,
Aku akan... Kameswara. Tiba-tiba saja dada Pinaka Swasti Ratu berdesir. Dia tidak menyangka kalau Kameswara akan berkata demikian. Ditatapnya dalam-dalam wajah laki-laki yang duduk di sampingnya itu. Kemudian dia pun segera menarik napas panjang sambil melemparkan pandangannya ke perapian. Kau marah dengan kata-kataku tadi, Pinaka? Tidak. Ya, wajar saja kalau kau berkata begitu. Karena aku tahu kau pun sedang kehilangan. Hanya yang membuat aku kaget, aku tidak menyangka kau akan berkata begitu. Apakah kau bicara atas kesadaranmu, Kameswara? Kau pikir aku mengigau? Aku bicara secara sadar. Bukankah masing-masing kita saling membutuhkan? Apakah karena kita saling membutuhkan, lalu kita boleh menentang perbuatan tercela ini? Kita tidak ada dasar cinta, Kameswara. Yang ada dalam benak kita hanyalah hawa nafsu. Iya. Di dalam diri kita memang tidak ada rasa saling mencintai. Tapi, apakah rasa cinta itu perlu? Sementara kita telah banyak kecewa lantaran akibat cinta. Mustahil rasanya kita menjadi suami istri, Kameswara. Tak ada yang mustahil. Kalau kita mau melakukannya, Pinaka. Apakah karena usiamu lebih tua dariku, lantas kau katakan mustahil? Apa yang kau tertawakan, Pinaka? Apakah kau menganggap lucu kata-kataku tadi? Tidak. Aku hanya berpikir, atas dasar apa kita harus menjadi suami istri? Atas dasar saling membutuhkan. Oh, apakah benar aku membutuhkan seorang laki-laki, Kameswara? Sementara bayangan ayahku masih saja singgah di dalam benakku. Biarkan bayangan ayahmu berada dalam benakmu. Dan juga biarkan gejolak perasaan kita berpacu di sini. Pinaka, genggamlah tanganku. Nanti kau akan merasakan betapa kita memang saling membutuhkan. Kameswara. Perasaan apakah sebenarnya yang sedang bergejolak dalam hati kita ini? Jangan kau tanyakan, Pinaka. Tapi rasakan. Aku ingin sekali memelukmu, Pinaka. Untuk menumpahkan segala kepepatan hati kita. Kameswara. Pinaka Swasti Ratu diam saja ketika Kameswara memeluknya dengan lembut. Bahkan kedua matanya dia pejamkan, seakan-akan ingin merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah dia dapatkan. Ketika keduanya telah tenggelam dalam kehangatan, tiba-tiba petir menggelegar di luar gua. Seketika itu juga Pinaka Swasti Ratu tersentak kaget. Kemudian dengan cepat dia melepaskan pelukan Kameswara. Hatinya menjadi was-was, wajahnya menjadi pucat. Tiba-tiba saja seolah-olah dia merasa berdosa.
Ada apa, Pinaka? Kenapa kau lepaskan pelukanku? Tidak, Kameswara. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi takut. Petir itu cukup keras sekali terdengarnya. Apakah karena petir itu kau lepaskan pelukanku? Iya, entahlah. Kenapa tiba-tiba aku merasa berdosa melakukan hal itu. Kita hanya berpelukan saja, Pinaka. Dan aku yakin petir tadi adalah saksi dari keinginanku untuk memperistrimu. Tapi bagaimana seandainya suara petir tadi adalah kemurkaan dari sang dewata? Apakah kau tidak takut menghadapinya? Kemurkaan yang bagaimana? Apakah salah jika kita sama-sama suka, kemudian berniat menikah? Aku rasa tidak salah. Dan dewata pun menyetujuinya. Tapi aku takut, Kameswara. Tak ada yang perlu kita takutkan, Pinaka. Sekarang aku mulai berpikir dan merasakan bahwa hanya menikah dengan kaulah, pikiranku akan menjadi tenang. Aku ingin keinginanku itu terwujud, Pinaka. Apakah aku bisa menjalani bahtera perkawinan dari orang yang tidak aku cinta? Apalagi pernikahan kita hanya dilandasi dari kebutuhan saja. Apakah kita akan bahagia, Kameswara? Kebahagiaan tidak diukur dari rasa cinta. Tetapi kebahagiaan bisa timbul di antara kita kalau kita bisa saling mengerti. Satu sama lain harus bisa saling mengisi. Sudahlah, kau tidak perlu memikirkan hal itu. Nanti kau pun akan tahu bahwa aku bisa memberikan apa yang kau butuhkan. Benarkah, Kameswara? Untuk apa aku mendustaimu? Pinaka, maukah kau menjadi istriku? Aku... kedengarannya sangat mustahil sekali. Baiklah, sebelum aku menjawabnya, apakah kau tidak main-main dengan kata-katamu itu? Kelihatannya masih ada saja keraguan di dalam hatimu. Kalau aku main-main, untuk apa aku bicara demikian dan memakai saksi Dewata Agung? Percayalah, aku bersungguh-sungguh, Pinaka. Kalau memang demikian, baiklah, Kameswara. Kameswara masih menggenggam jari-jari Pinaka Swasti Ratu. Perlahan tangan Pinaka Swasti Ratu dia angkat, kemudian didekatkannya dengan bibirnya. Kameswara segera menarik nafas panjang. Seakan-akan dia merasakan ada sesuatu yang dirasakan. Sementara Pinaka Swasti Ratu sendiri hanya memejamkan matanya. Dia tidak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya. Perlahan matanya dibuka. Ditatapnya Kameswara dengan perasaan yang dalam. Rasakan, Pinaka. Apakah ada rasa bahagia di dalam hatimu? Entahlah, Kameswara. Yang ada dalam hatiku hanyalah pertanyaan aneh yang rasanya tidak perlu kulontarkan. Katakanlah, aku ingin melihat kau bahagia. Aku tidak mau melihat kau larut dalam kesedihan yang panjang. Sekalipun perasaan cinta belum tumbuh di hatiku, aku ingin berusaha memupuknya, Pinaka. Apakah pernikahan ini harus terjadi, Kameswara? Kenapa tidak? Toh kita sama-sama suka dan sama-sama saling membutuhkan. Bukan aku ragu karena bertanya tentang hal itu, Kameswara. Aku hanya ingin memastikan kenapa rencana yang tidak kita sangka-sangka ini akan terjadi. Jadi hanya itukah pertanyaanmu, Pinaka? Iya, Kameswara. Lalu apakah kau siap menjadi istriku? Menjadi pendamping hidupku selama-lamanya? Aku siap, Kameswara. Kalau begitu sekarang juga kita harus berikrar. Kita buat upacara di dalam gua ini. Biarlah gua dan si isinya yang menjadi saksi dari pernikahan kita ini. Iya. Batara di langitlah yang tahu niat kita. Oh, apakah kuda itu pun menjadi saksi dari rencana kita ini, Kameswara? Iya. Kuda itu pun menjadi saksi pernikahan kita. Pinaka,
Marilah mendekat ke perapian ini. Di hadapan perapian inilah kita akan melakukan upacara itu. Ayo. Pinaka Swasti Ratu segera beringsut mendekati Kameswara. Di hadapan api itu keduanya bersimpuh. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu pun kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas. Dan itulah perkawinan pada zamannya. Siapa yang berani melakukan upacara itu, secara jiwani mereka telah mengikat diri menjadi suami istri. Wahai dewa-dewa di langit, wahai Batara Hyang kawasan Imjagat, berkatilah kami yang mengikat diri menjadi suami istri. Wahai dewa-dewa yang bersemayam di langit, terimalah pernikahan kami. Sumpah kedua insan itu pun telah terpatri. Terucap laksana sumpah Pandita. Keduanya sudah tidak menyadari lagi apa yang telah dilakukannya. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka bersaudara, sekalipun dengan ibu yang berbeda. Setelah mereka bersumpah, keduanya kemudian saling tatap, seakan-akan ada rasa bahagia yang mengalir di urat nadi mereka masing-masing. Bagaimana perasaanmu? Bahagia, Kang Mas. Senang sekali kau memanggilku dengan sebutan Kang Mas. Syukurlah kalau kau merasakan kebahagiaan itu. Aku pun bahagia, Pinaka. Peluklah aku, Kakak. Dekaplah aku dalam kebahagiaanmu. Aku ingin segera tenggelam dalam lautan hatimu. Tidak, Pinaka. Aku pun demikian. Marilah kita tenggelam dalam kebahagiaan yang bersatu. Sekarang tidak ada lagi yang perlu kita ragukan. Dinda. Kameswara segera memeluk Pinaka Swasti Ratu. Gelora asmara yang membenam dalam hati mereka membuat mereka lupa segala-galanya. Perlahan Kameswara memparingkan tubuh Pinaka Swasti Ratu. Dan selanjutnya keduanya pun tenggelam dalam alam mimpi yang susah dijangkau. Hujan di luar gua masih nampak deras. Angin berhembus menyebarkan hawa dingin yang menggigit tulang. Napas itu saling berpacu, menenggelamkan keresahan hati.
Kenapa, Dinda? Apa yang kau tangisi? Bicaralah. Aku tidak tahu, Kakang. Jangan membuat hatiku menjadi bimbang, Dinda. Ada apa? Apakah kau menyesal dengan apa yang kulakukan? Dinda. Peluklah aku, Kang Mas. Aku takut kehilangan kau. Aku tidak akan meninggalkanmu. Hapuslah air matamu. Jangan membuat hatiku resah. Tempat ini cukup aman untuk persembunyian Kang Bo Ayu dan Kakang Sakyamurti. Para prajurit Kediri tidak mungkin menemukan tempat ini, karena tempat ini sangat jauh dari kota raja, Kang Bo. Oh, syukurlah Dewa Hastu. Dengan begitu keadaanku dengan Kakang Sakyamurti akan aman. Aku sangat berterima kasih sekali kepadamu. Entah bagaimana aku harus membalas kebaikanmu ini. Kenapa Kang Bo Ayu berpikiran begitu? Aku membela Kakang Sakyamurti dan keluarganya, bukan atas dasar pamrih. Tapi ini memang tanggung jawabku. Tanggung jawab seorang adik kepada kakangnya. Sudahlah. Aku tidak mau kau bicara itu lagi, Kang Bo Ayu. Maafkan aku, Adi. Aku berharap kau dapat beristirahat dengan tenang, Kakang Sakyamurti. Untuk sementara lupakanlah segala masalah yang sedang kau hadapi. Kalau kau masih saja memikirkannya, itu tak akan pernah ada habisnya. Kau harus banyak istirahat untuk menyenangkan pikiranmu. Iya, Adi. Aku rasanya malu sekali menerima perlakuanmu yang baik ini. Kakang tidak perlu malu di tempat ini. Kita memang harus saling tolong-menolong, Kang. Pemilik rumah ini bernama Anjam Piani Kayuwangi. Ia orang yang baik. Apapun keperluan Kakang dan Kang Bo Ayu, dia siap membantu. Lalu, apakah kau sendiri akan pergi, Adi? Ya, benar Kang Bo Ayu. Untuk sementara Kang Bo dan Kakang Sakyamurti ku tinggal di tempat ini. Karena masih ada sesuatu yang harus ku selesaikan. Sebenarnya, mau kemana tujuan Adi? Aku ingin pergi ke Padang Karautan. Maaf Kang Bo, kalau aku tidak bisa menceritakan apa tujuanku datang ke tempat itu. Tidak apa-apa, Adi. Sebelum kau berangkat, sebaiknya temuilah dulu anakku Warapalupi. Berilah dia nasihat lagi, Adi. Agar dia bisa tabah menghadapi kenyataan pahit ini. Iya, baik Kang Bo Ayu. Aku memang berniat menemui Warapalupi. Ya, pergilah temui dia.
Wara Palupi. Paman? Hmm. Kelihatannya Paman ingin pergi. Iya, benar, Nduk. Kenapa Paman ingin meninggalkan kami di sini? Sementara Paman ingin pergi. Kau tidak perlu cemas. Paman sengaja membawamu dan juga kedua orang tuamu kemari. Tak lain hanya ingin melindungi, agar para prajurit Kediri tidak menemukan kalian. Suatu saat Paman pun akan kembali, Nduk. Paman sebenarnya ingin pergi kemana? Ke Padang Karautan, Nduk. Di sana ada sesuatu yang harus Paman selesaikan. Kalau begitu, aku ikut Paman. Aku tidak mau berada di rumah ini sendirian. Oh, jangan. Paman di Padang Karautan bukan untuk main-main. Kau harus tinggal di sini. Siapa bilang kau sendirian di tempat ini? Hah? Ibumu ada, juga ayahmu. Belajarlah bersikap dewasa, Wara Palupi. Kalau kau tidak belajar dari sekarang, segalanya nanti akan terlambat. Tapi Paman, rasanya aku tidak kerasan kalau ayah juga berada di sini. Aku sudah terlampau sakit hati. Kau tidak boleh begitu. Mereka tenang. Artinya tidak ada hal-hal yang akan membuat mereka gelisah. Kakang Sakyamurti sedang terguncang jiwanya. Iya, Kakang. Aku memahaminya. Syukurlah. Nah, Wara Palupi, istirahatlah yang tenang, ya. Bicara saja pada Paman Anjampiani jika kau memerlukan sesuatu yang sulit, ya. Paman tinggal dulu, Nduk. Iya, Paman. Bagus. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Anjampiani, kita bicara di luar. Masih ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ayo. Iya, Kakang. Jadi, Kakang akan berangkat malam ini juga ke Padang Karautan? Iya. Kalau aku berangkat malam ini, artinya besok aku akan segera sampai di tempat itu. Aku masih penasaran ingin bertemu dengan pemuda luar biasa itu. Mudah-mudahan saja keinginan Kakang untuk bertemu dengan pemuda itu dapat terlaksana. Ya, kalau memang apa yang diramalkan Pandita itu benar, aku pun berharap kelak dapat bertemu dengan pemuda itu. Iya. Kudoakan Anjampiani. Nah, kalau begitu sekarang juga aku berangkat. Mumpung rintik hujan sudah berhenti. Dan kuharap besok sudah tiba di sana. Iya, Kakang. Berhati-hatilah, Kakang.
Biku Dewa Hastu segera melangkah menuju kudanya, dan sebentar kemudian dia sudah melarikan kudanya membelah malam. Jalan-jalan nampak mulai becek setelah tertimpa hujan. Namun Biku Dewa Hastu masih tetap melarikan kudanya dengan cepat. Malam terus merangkak, nyanyian serangga malam pun seakan larut di telan kesunyian malam. Tanpa terasa, perjalanan Biku Dewa Hastu yang cepat itu sudah sampai di tepian padang ilalang karautan. Fajar perlahan mulai mengintip dari balik punggung bukit. Cahayanya nampak masih malu-malu menerpa bumi. Siapa orang tua yang duduk dekat perapian itu? Fajar mulai menyingsing, tapi orang itu belum mematikan perapian. Apakah karena udara yang masih terasa dingin, dia masih membiarkan terus perapian itu menyala? Sebaiknya aku dekati saja. Siapa tahu aku mengenalnya. Kuda ini biarlah aku tambatkan di sini saja. Sepertinya aku mengenal orang itu. Oh iya, dia Empu Gandring. Empu Gandring. Dewa Hastu. Wah, angin apa yang membawamu kemari? Tidak kusangka kita akan bertemu di sini, sobat. Ya. Mungkin tujuan kita ke sini juga sama. Maksudmu karena pemuda yang membawa pertanda aneh itu? Ya, betul. Apalagi kalau bukan itu. Suasana di sini rasanya tidak enak sekali. Seperti bau mayat-mayat yang membusuk. Benar, Dewa Hastu. Bau ini memang bau mayat-mayat yang membusuk. Lalu apakah Empu pernah melihat kelebihan dari pertanda yang dibawa pemuda itu? Ya. Aku pernah melihatnya. Ada sinar teja yang cukup terang memancar dari tempat di mana dia berada. Apakah kau pun ingin melihatnya, Dewa Hastu? Ya, kalau kau tidak keberatan, Empu. Ayolah, tempat itu tidak jauh dari sini. Pemuda itu ada di sana sedang bertapa di antara mayat-mayat para perampok yang bergelimpangan. Biku Dewa Hastu sempat tersentak kaget mendengar apa yang dikatakan Empu Gandring. Kemudian dia pun melangkah mengikuti Empu Gandring menuju suatu tempat. Bau mayat busuk makin menyengat hidung. Rasa penasaran di hati Biku Dewa Hastu nampak tak bisa dibendung lagi untuk mengetahui siapa pemuda itu. Nah, apakah Biku Dewa Hastu dapat melihat pemuda yang dianggap luar biasa itu? Dan bagaimanakah dengan Kamaswara dan Pinaka Swasti Ratu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.